Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kutipan puisi tersebut. Puisi tersebut mulai muncul kembali pada saat aksi mahasiswa pada tahun lalu dan penolakan UU Cipta Kerja yang terjadi belum lama ini. Namun, tahukah kalian siapa pencipta puisi tersebut? Puisi tersebut berjudul Peringatan yang ditulis oleh Wiji Tukul pada tahun 1986. Siapa itu Wiji Tukul? Wiji Tukul yang bernama asli Wiji Widodo adalah seorang sastrawan dan aktivis hak asasi manusia. Tukul merupakan salah satu tokoh yang ikut melawan penindasan rezim Orde Baru. Wiji Tukul lahir pada 23 Agustus 1963 di Sorogeneng, Solo. Wiji Tukul adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ia lahir dari keluarga Katolik dengan keadaan ekonomi sederhana. Ayahnya adalah seorang penarik beca, sementara ibunya terkadang menjual ayam bumbu untuk membantu perekonomian keluarga. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, Tukul sudah mulai gemar menulis puisi. Lulus sekolah dasar, ia lanjutkan sekolah di SMP Negeri 8 Solo. Semasa duduk di bangku SMP, ia mulai tertarik menekuni dunia teater. Ia pun meneruskan ke sekolahnya di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia atau SMKI jurusan tari. Karena kendala ekonomi keluarga yang sulit, ia memutuskan untuk berhenti sekolah ketika menginjak di kelas 2. Sebagai anak sulung, ia merasa memiliki tanggung jawab atas keluarga, terutama kedua adiknya. Setelah berhenti sekolah, ia menyambung hidup dengan berjualan koran, jadi calo tiket bioskop, dan pernah juga menjadi tukang pelitur di sebuah perusahaan mebel di Solo. Melalui teman sekolahnya, ia bergabung dengan kelompok teater Jagalan Tengah atau Jagat. Bersama dengan teman-teman Jagat inilah, Tukul pernah mengamen puisi dari kampung ke kampung di beberapa kota seperti Solo, Jogja, Klaten, sampai Surabaya. Pada Oktober 1989, Tukul menikahi Siti Dia Surijah atau kelak dikenal dengan nama Sipon. Mereka berkenalan di Sanggar Teater Jagat. Keduanya sama-sama aktif berkegiatan seni di Solo dan seringkali tampil bersama dalam sebuah lakon teater. Dengan pernikahannya dengan Sipon, Tukul dikaruniai seorang putri bernama Fitri Ngantiwani dan seorang anak laki-laki bernama Fajar Merah. Fajar Merah kini pun melanjutkan perjuangan ayahnya melalui musik dengan melakukan puisi-puisi ayahnya. Aktivitas Wiji Tukul. Pada tahun 1992, sebagai warga Jagalan Purung Sawit, Tukul ikut serta dalam demonstrasi menentang pencemaran lingkungan oleh sebuah pabrik tekstil PT Sariwarna asli Solo. Pada 1993, Tukul bersama temannya, Semsar Siahaan, membentuk Jakar atau Jaringan Kerja Rakyat, sebuah jaringan kerja seniman yang bergerak di bidang daya cipta dan kreativitas. Pada tahun 1994, terjadi aksi massa petani di Ngawi, Jawa Timur. Tukul yang memimpin massa dan melakukan orasi dipukuli aparat militer. Di tahun 1995, Tukul lagi-lagi menjadi penggerak demonstrasi besar aksi protes karyawan PT Sritex. Kala itu, ia dipukuli aparat sampai cedera pendengaran dan nyaris buta, meninggalkan cacat mata karena dibenturkan ke sebuah mobil. Semenjak itu, ia diincar karena diduga menjadi dalang demonstrasi, dan puisi-puisinya dicurigai sebagai penggerak massa melakukan protes. Pada 22 Juli 1996, Tukul berangkat ke Jakarta menggabungkan Jakar dengan Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Jadilah Tukul sebagai Ketua Divisi Propaganda dan Editor Suluh Pembebasan. Sejak tahun 1996, Tukul dikenal sebagai seorang seniman rakyat dan menjadi bagian dari PRD,
berpaham sosialis, dan beroposisi politik dengan rezim Orde Baru. Pada 27 Juli 1996, terjadi aksi pengambil alihan secara paksa di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia atau PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai oleh pendukung Megawati Soekarno Putri. Penyerbuan dilakukan oleh Suryadi atau Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan, yang dibantu oleh aparat polisi dan ABRI. Kerusuhan meluas di beberapa daerah di Jakarta. Beberapa gedung dan kendaraan terbakar. Pemerintah saat itu menuduh aktivitas PRD sebagai dalang kerusuhan. Akibatnya PRD dibubarkan. Para aktivis dijebloskan ke penjara. Sejumlah aktivis yang lain diculik, ditangkap, dan dihilangkan secara paksa. Sebagai aktivis PRD yang dianggap subversif dan terhadap negara, Tukul dijemput aparat di kediamannya di Solo pada Agustus 1996. Namun, Tukul berhasil menyamar dan berhasil kabur dengan memakai helm, meninggalkan sipon istrinya bersama kedua anaknya yang masih kecil. Sejak itu, Tukul hinggap dari satu tempat ke tempat yang lain, berusaha menyelamatkan dirinya dari kejaran aparat. Antara bulan Maret-April 1998, jejaknya sudah tidak diketahui. Ketika rezim Soeharto berhasil dilengsarkan pada 21 Mei 1998, Tukul belum juga keluar. Akhirnya, sang istri melaporkan ke Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras pada April 2000. Sampai sekarang, Tukul belum juga ditemukan. Tukul tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal, korupsi, atau represi yang merugikan negara, melainkan memperjuangkan keadilan dan advokasi melalui puisi. Namun, hak hidupnya direnggut tanpa prosedur hukum yang jelas. Karya-karya Wiji Tukul. Ada 3 sajak Wiji Tukul yang populer dan menjadi sajak wajib dalam aksi-aksi massa, yaitu Peringatan, Sajak Suara, serta Bunga dan Tembok. Selain itu, ada 2 kumpulan puisinya, yaitu Puisi Pelo dan Darman dan lain-lain, dan juga Puisi Kesaksian. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.